Seperti yang ditekankan oleh kaum feminis, feminisme ini sebenarnya tidak semata-mata atau melulu mengenai perempuan, tetapi lebih pada kesetaraan gender. Oleh sebab itu, tidak jarang kita lihat bahwa gerakan feminisme ini juga melibatkan gerakan-gerakan yang lain, teori-teori yang lain seperti queer teori atau gender study. Nah, untuk membuktikan bahwa feminisme ini juga memperhatikan gender, maka muncullah yang dinamakan dengan masculinity study atau masculinity theory. Ini adalah buah konkret dari perhatian feminisme terhadap gender. Hey everybody, welcome back to my channel. Kita akan membahas mengenai masculinity theory. Bila melihat dari namanya, beware guys, ini bukan pertentangan atau bukan oppositionnya dari feminism, ya. Sebaliknya masculinity ini adalah buah konkret dari konsep feminism yang membahas mengenai gender, gitu ya. Oke, jadi memang masculinity theory ini adalah bagian dari gerakan feminisme yang berhubungan dengan counterparts-nya, yaitu adalah men, ya, laki-laki. Sedangkan feminisme adalah fokus kepada perempuan. Masculinity theory ini berhubungan dengan laki-laki. Tapi seperti apa itu? Apakah konsepnya ini sama dengan feminisme, ya, feminisme? Apakah juga malah berkebalikan, yang meskipun memang tidak, ya, tapi apakah memang ada unsur-unsur yang membuat masculinity ini bertentangan, berbeda dengan feminisme? Kita lihat bersama, ya. Oke, kita lihat dulu definisinya. Masculinity theory also comes from various levels such as masculinity study and literary masculinity. Jadi ini adalah sebuah approach pendekatan yang fokus pada how gender and masculinity are constructed and represented within literary works. Ini fokusnya karena kita sekali lagi masculinity theory atau masculinity study yang kita bahas di sini tentu saja yang dihubungkan dengan sastra. Jadi di sini adalah fokusnya dari teori ini adalah bagaimana gender dan masculinity itu konstruksikan gitu ya, atau dibangun dan direpresentasikan dalam karya-karya sastra. Sounds familiar because karena kita mendengar istilah social construct gitu ya. Ya memang ini bagian dari gender study sih sebenarnya kalau memang mau dibahas secara mendetail gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi masculinity theory ini examines the various ways in which masculinity is portrayed in literature, including the traits, behaviors, and social roles that are associated with being male. Untuk bagian awal ini sekali lagi memang sangat familiar, sangat akrab, mirip-mirip dengan feminisme. Bedanya ini adalah masculinity atau laki-laki gitu ya, di mana masculinity theory ini melihat beragam cara bagaimana maskulinitas itu digambarkan di karya sastra, termasuk sifat, perilaku, atau peran-peran sosial yang dihubungkan dengan bagaimana itu menjadi laki-laki. Jadi laki-laki itu apa sih sebenarnya gitu kan? It focuses specifically on the social construction and performance of masculinity and how this construction intersects with other social categories such as race, sexuality, and class. Jadi bagaimana laki-laki atau kelaki-lakian gitu ya, atau maskulinitas itu digambarkan di dalam kehidupan sosial otomatis yang direfleksikan di dalam karya sastra. Apa hubungan maskulinitas dengan race, kemudian dengan sexuality gitu kan, dan kelas. Jadi tentu saja kita akan dari sini saja kita bisa melihat bahwa laki-laki itu tidak digambarkan dengan
sesederhana itu gitu ya, karena akan berhubungan dengan latar belakang sosial, budaya, kemudian berhubungan juga dengan apalagi seksualitasnya gitu kan. Maka sedikit banyak nanti masculinity juga ya ikut andil dalam konsep queer gitu ya, queerness gitu. Tetapi intinya kita melihat bahwa laki-laki atau maskulinitas itu bagaimana digambarkan di masyarakat yang terrefleksikan dalam karya sastra. It explores how masculinity is constructed, represented, and experienced in different contexts and how it intersects with other social hierarchies to shape power relations gitu ya. Jadi berhubungan dengan bagaimana laki-laki itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Bagaimana sih sebenarnya laki-laki itu, jadi ini menjadi pertanyaan lagi, karena menurut masculinist tadi seperti fokusnya pada feminisme yang disebut dengan laki-laki atau perempuan itu adalah gender. Gender itu berarti social construct. Nah, gitu. Khusus untuk masculinity study ini, sejarahnya ini sebenarnya adalah project dari gerakan feminisme gitu ya. Yang tujuannya itu untuk melihat beragam jenis dari maskulinitas. Apakah corporeal gitu ya, atau yang dibayangkan sebagai representasinya gitu ya, representasi dari maskulinitas atau di dalam teks. Jadi maksudnya begini, maksudnya gampangnya adalah maskulinitas itu kan berbeda-beda. Jadi ternyata ada yang berhubungan dengan macho, yang nanti kan ada juga machoism gitu ya. Kemudian laki-laki itu, apakah laki-laki itu memang dianggap harus kuat, penopang ekonomi keluarga? Apakah laki-laki itu misalnya sampai ke hal-hal makhluk logis, bukan emosional? Jadi ketika laki-laki menangis itu berarti dipertanyakan kelelakiannya, maskulinitasnya, dan sebagainya. Apakah itu sama di seluruh budaya? Apakah itu sama di seluruh jenis maskulinitas di kehidupan kita ini? Nah, itu yang akan dibahas oleh masculinity study. Nah, apa hubungannya kemudian yang lebih mendalam antara masculinity theory dan feminism? Keduanya mempunyai fokus yang berbeda. Masculinity theory focuses on the social construction and performance of masculinity. Bagaimana maskulinitas itu dibentuk oleh sosial dan bagaimana performanya di dalam kehidupan kita ini ya. Bagaimana penggambaran laki-laki itu di kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan feminisme itu adalah menantang ya kan, dan mengubah systematic oppression atau opresi sistematik dari perempuan dan kelompok-kelompok marginalized lainnya ya, sebut saja misalnya kaum queer gitu ya, makanya yang berhubungan dengan gender. Tetapi dua-duanya itu memang melihat betapa pentingnya pemahaman tentang gender itu sebagai social construction, kembali lagi ya, yang ada hubungannya dengan power relation sama social hierarchies. Jadi yang berkuasa itu. Jadi misalnya kalau laki-laki yang berkuasa, maka laki-laki dituntut untuk ya harus macho, harus kuat, harus mendominasi segala hal, ya kan? Karena laki-laki ditempatkan pada hierarki yang paling atas, gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan aplikasinya? Oke, jadi ini adalah aplikasinya dalam sebuah karya sastra ya. Kalau kita membahas karya sastra, maka yang harus kita gunakan ketika kita ingin menggunakan teori ini adalah, jadi pertama adalah one must examine how a literary work portrays masculinity and how it reinforces or challenges traditional gender roles and stereotypes. One can analyze characters, themes, and plot of the work, as well as the cultural and historical context it was produced. Nah, ini di sini lengkap sekali. Ya, kurang lebih feminisme ya sebenarnya. Di sini melihat bahwa sekali lagi laki-laki itu digambarkan seperti apa di situ, gitu kan? Stereotipnya seperti apa? Kemudian ada masalah apa dari karakter mengenai social construct ini? Apakah ternyata dia dianggap lemah? Apakah kemudian dia tidak diterima sebagai laki-laki karena
mungkin misalnya memiliki traditional sexual value gitu ya. Misalnya kalau misalnya seorang laki-laki, misalnya dia memiliki kecenderungan homoseksual gitu ya, bagaimana masyarakat melihatnya? Apakah dia tidak dianggap laki-laki lagi? Atau apakah dia kebanci-bancian misalnya? Atau dia suka fashion? Dan sebagainya. Begitu juga dengan tema dan plot yang berhubungan dengan kelelakian atau maskulinitas tadi. One can examine how male characters are presented in relation to social power privilege, as well as how they interact with female characters. Di sini bisa melihat bagaimana karakter laki-laki di sebuah karya sastra di novel itu bagaimana kepemilikan atas hak khususnya sebagai laki-laki di situ ya kan. Jadi dia misalnya anggota keluarga kerajaan misalnya, bahwa dia adalah putra mahkota dan dengan mudah dibanding karakter perempuan untuk mendapatkan kekuasaan misalnya. Kemudian bagaimana karakter ini berinteraksi dengan karakter perempuan, apakah merendahkan atau apakah ada kasus-kasus tertentu yang unik malahan ya, bahwa laki-laki di sini tidak digambarkan secara social construct, tidak digambarkan secara biasa gitu ya. Biasanya bahwa laki-laki itu seperti ini. Maka di situ akan ada definisi ulang tentang bagaimana laki-laki itu. One can examine how literary works portray different types of masculinity, such as toxic masculinity, alternative forms of masculinity, and non-binary or queer forms of masculinity. Jadi apakah laki-laki tetap menjadi laki-laki misalnya karena tidak memiliki kumis dan jenggot misalnya, karena ya itu masuk teorinya ya, bahwa kumis dan jenggot itu telah ratusan tahun bahkan mungkin ribuan itu melambangkan maskulinitas. Nah, jadi apakah misalnya kita melihat misalnya drama-drama Korea ya kan, atau film-film Mandarin di mana laki-laki tetap digambarkan sebagai laki-laki meskipun tanpa karakteristik tersebut gitu kan. Nah, terus apakah ada toxic masculinity, bahwa masculinity itu disamakan dengan kekerasan misalnya, bahwa laki-laki itu ya harus keras, harus macho, harus melakukan hal-hal seperti pertarungan, peperangan begitu, atau tetap maskulinitas gitu ya, maskulin tetapi memiliki pilihan seksual yang tidak tradisional gitu ya. Tidak pada umumnya dilihat oleh masyarakat gitu ya. Misalnya homoseksual atau bisexual atau mungkin transgender dan sebagainya. Maka itu akan bisa dibahas. Nah, by analyzing the representation of masculinity in a literary work, the critic can gain a deeper, banyak typo, I'm sorry for that, gain a deeper understanding of the work's meaning and significance, as well as its cultural and social context. It can also help us to think more critically about our own assumptions and beliefs regarding gender and masculinity. Sekali lagi dipertanyakan mengenai maskulinitas itu, kemudian kita ketika menganalisis itu dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dari sebuah karya dan pentingnya karya tersebut. Begitu juga dengan konteks secara sosial dan budaya mengenai ya maskulinitas ya laki-laki tersebut. Laki-laki itu digambarkan bagaimana, karena ternyata bisa juga dalam definisi tertentu yang disebut maskulinitas itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Bahwa tidak semuanya yang memiliki jenggot atau berkumis itu otomatis bisa dianggap sebagai lelaki sejati gitu. Atau apakah ada istilah lelaki sejati itu gitu ya. Jadi ini cukup unik untuk dimainkan. Saya kasih contoh untuk analisisnya ya. Saya membaca komik itu Marvel, X-Men sebenarnya, di mana salah satu tokohnya itu adalah Wolverine, dan di situ juga ada tokoh lain yaitu Hercules. Dua tokoh ini dikenal sebagai tokoh yang macho gitu ya, sangat laki-laki. Cirinya apa? Cirinya adalah mereka itu berbadan berotot, sangat maskulin gitu, besar, suka kekerasan gitu, dan mereka adalah pahlawan jelas ya. Kemudian mereka juga memiliki jenggot, kumis, dan mereka ini mewakili semua hal yang berhubungan dengan traditional definition of masculinity ya kan. Tetapi ternyata di komik tersebut
baik Hercules maupun Wolverine itu ternyata memiliki hubungan asmara ya. Jadi mereka adalah gay gitu ya, mereka adalah homoseksual. Tetapi dalam maka akan ada pertanyaan lagi, masculinity itu apa begitu kan? Sebenarnya apakah dengan mereka menjadi sepasang kekasih tidak lagi bisa disebut sebagai maskulin? Nah, itu cukup unik untuk dianalisis. Itu hanya gambaran sedikit saja ya, yang kebetulan saya ambil yang agak fenomenal gitu ya. Jadi supaya bisa dilihat gender sama masculinity-nya. Nah, ini beberapa referensi saja. Brian Baker, Masculinity in Fiction and Film, Representing Men in Popular Genres. Jadi di mana di sini dalam buku ini dilihat bahwa bagaimana maskulinitas itu digambarkan di genre fiksi termasuk film yang populer dari tahun 1945 sampai tahun 2000. Kemudian Judith Keegan Gardiner, Masculine Studies and Feminist Theory. Nah, di sini di mana saya mengambil sumber di mana saya mengambil sejarah dari Masculine Studies dan hubungannya dengan feminisme. Oke, saya rasa sampai di sini seperti biasa pembahasan ini hanya sedikit saja ya, dia hanya kulit luarnya ya, jadi hanya di penampakan luarnya saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan yang lebih mendetail. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. So, have a nice day everybody. See you. Bye.